Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, surat keputusan Presiden RI tentang pengangkatan sebagai PJ Gubernur Banten akan segera berakhir. Diketahui, Sekda Banten Al-Muktabar diangkat menjadi PJ Gubernur Banten untuk kedua kalinya sejak 12 Mei 2023 lalu. SK itu berlaku selama 1 tahun. Meskipun begitu, Al-Muktabar ini kembali diusulkan oleh DPRD Provinsi Banten sebagai calon PJ Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri sejak 1 April lalu. Apakah pengusulan yang dilakukan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang pejabat gubernur? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kita dua narasumber hebat. Mari kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada Dr. Nana Supiana yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Waduh, semangat ya Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian kami juga mengundang Ibu Lia Rista Dewi SHMH yang merupakan akademisi sekaligus Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Wah Bapak Ibu, senang rasanya nih Bu, terima kasih saya juga ucapkan nih kepada Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk hadir di studio Sultan TV. Kita berbincang-bincang terkait topik yang lagi hype nih Bu, Pak. Ini tema kita hari ini tentang utak-atik PJ Gubernur. Wah, siap nih ya Bu, Pak, kita langsung saja nih masuk ke sesi dialog pada hari ini. Yang pertama nih pertanyaannya yang ingin saya ajukan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan isu tadi dan juga berkenaan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang mengatur mekanisme pengangkatan PJ Gubernur. Saya ingin mendengar tanggapannya nih. Pertama mungkin dari Ibu dulu, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak. Kalau kita melihat ke Permendagri, di situ kan sebetulnya di Permendagri tidak menyebutkan mengenai teknis bagaimana DPRD mengusulkan calon PJ kepada menteri. Tetapi di situ hanya cukup yang penting dari DPRD mengusulkan kepada ketua DPRD untuk mengusulkan nama sebagai PJ gubernur. Artinya mekanisme seperti apa yang dilakukan di internal DPRD terkait siapa yang diusulkan itu sah-sah saja, gitu, tidak menjadi sebuah persoalan karena di Permendagri pun tidak diatur harus misalnya ada tahapan A, B, C, D, rigidnya tidak ada. Hanya di situ kan dinyatakan bahwa pengusulan dapat dilakukan oleh DPRD melalui ketua DPRD. Nah artinya siapapun itu yang diusulkan maka yaitu dianggap merepresentasikan, mewakili suara dari DPRD. Kalau itu sudah diusulkan melalui surat ketua DPRD kepada Mendagri, ya maka itu sudah sah. Jadi kalau hal itu memang terjadi, apakah proses pengusulan DPRD itu telah mengikuti ketentuan yang ada Bu dalam regulasi tersebut? Iya, kalau menurut saya iya. Kenapa? Karena kan kalau tahapan masalah usulan bagaimana misalnya anggota DPRD, fraksi ataupun misalnya komisi mengusulkan sesuatu itu kan diaturnya di tata tertib DPRD, tidak di Permendagri gitu loh. Nah, kalau misalnya surat ketua DPRD sudah keluar, kan yang namanya DPRD itu ketua DPRD merepresentasikan DPRD. Artinya ya berarti itu sudah memenuhi prosedural. Kalau misalnya tidak, berarti tidak akan mungkin surat itu keluar. Ketua DPRD tidak akan mungkin berani mengeluarkan surat itu tanpa persetujuan dari anggota yang lain, kan itu. Baik. Kemudian masih dalam pertanyaan yang sama, saya ingin mendengar jawaban dari Pak Nana nih Pak, seperti apa? Terima kasih. Kalau saya melihat dari sudut pandang Pak pejabat gubernur itu, beliau adalah PNS aktif yang
sampai hari ini beliau adalah sekretaris daerah. Ya, sebetulnya di dalam kewajiban PNS yang diatur di dalam Undang-Undang ASN 20 2023 itu, PNS itu wajib mentaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di situ ditegaskan dalam pasal 26 itu di huruf B dan C-nya menegaskan bahwa selain kewajiban di huruf B itu, di huruf C-nya menegaskan bahwa PNS itu beliau sebagai sekretaris daerah yang ditunjuk dan diamanahkan sebagai pejabat gubernur tentu taat asas dan prinsip peraturan perundangan. Prinsip-prinsip itu harus terpenuhi. Dan beliau sebagai jabatan pimpinan tinggi media, sebagai sekretaris daerah, tentu akan taat pada prinsip-prinsip itu, di mana presiden sebagai punya kewenangan, ya, kewenangan penuh di dalam pemerintahan, dan presiden merupakan pejabat tertinggi di dalam kekuasaan pemerintahan, yang di dalamnya masuk di dalam kewenangannya Pak Presiden itu soal bagaimana kebijakannya, bagaimana manajemennya. Jadi di dalam konteks itu sekretaris daerah yang menjabat pejabat gubernur tentu akan memegang prinsip-prinsip pada taat asas dan prinsip hukum. Nah, kemudian dalam konteks usulan beliau di DPRD, semua dipastikan instrumen hukum beliau tidak ada yang dilanggar, baik secara kode etik sebagai PNS dan perilaku sebagai ASN. Dan itu terpenuhi. Nah, soal mekanisme di DPRD saya setuju dengan Bu Lia bahwa mekanisme rinci itu ada di tata tertibnya DPRD. Dan di situ dinyatakan usulan itu melalui DPRD dan ditandatangani oleh ketua DPRD. Nah, soal potensi dan sebagainya itu kan bentuk partisipasi saya melihatnya, bentuk partisipasi masyarakat, pendapat, ya itu demokratis lah ya. Tapi dari sisi mematuhi aturan, BKD kami menjaga betul kode etik dan perilaku ASN ini untuk tetap patuh pada instrumen-instrumen aturan yang sudah menjadi kewenangannya dalam hal dari sisi kepegawaian, dari sisi beliau sebagai PNS, sebagai aparatur, harus memenuhi ketentuan manajemen yang diatur oleh Undang-Undang ASN dan manajemen PNS. Baik. Kemudian Pak, sekarang kan berita-beritanya memang tadi sudah santer terkait dengan Pak Al-Muktabar ini, memang nanti tanggal 12 ini memang sudah berakhir ya Pak ya, jabatannya sebagai Sekda. Kemudian ada usulan lagi, akhirnya menjabat 3 tahun nih sebagai PJ Gubernur. Pandangan Bapak terhadap hal itu seperti apa? Nah, dari sisi dimensi ini, dalam konteks ini, di pasal 133 di ayat 1 dan 2 memenuhi ketentuan itu tentu ya, bahwa JPT itu paling lama 5 tahun. Ya. Di situ JPT bisa JPT utama sebagai pejabat manajerial, kemudian ada pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. Kita di Pemprov Banten itu sebagai sebagai fakta ada 3 kepala dinas di kami itu yang melampaui masa 5 tahun. Memenuhi ketentuan paling lama 5 tahun itu untuk berlaku untuk JPT dari JPT Pratama, Madya dan Utama. Nah, kepala dinas di Provinsi Banten itu masuk ke dalam kategori jabatan pimpinan tinggi Pratama. Jadi kita ada 3 kepala dinas yang sudah melampaui lamanya 5 tahun. Nah, ditegaskan dalam ayat 2 di pasal 133 di manajemen PNS itu dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan. Syarat ketentuannya memenuhi pencapaian kinerja. Kemudian masih ada kesesuaian dengan kompetensinya. Dan yang terakhir ditutup di pasal 133 ayat 2 itu kebutuhan organisasi. Dan ini karena jabatan pimpinan tinggi sebagai sekretaris daerah, kewenangannya sepenuhnya ada di Pak Presiden. Oh, baik. Gitu. Jadi beliau walaupun nanti melampaui paling lama 5 tahun, tapi saya tegaskan dalam surat keputusan Presiden itu tidak dibatasi tanggal TMT berakhirnya. Hanya disebutkan 5 tahun itu paling lama,
tetapi dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan tadi. Jadi secara normatif ideal, ketika surat keputusan pemberhentian sebagai sekdanya tidak diberhentikan ditetapkan oleh SK Presiden atau diperpanjang, ya diganti sama yang lain, selama itu tidak ada SK pengganti sebagai sekretaris daerah, Pak Al-Mutabar sebagai sekretaris daerah masih tetap melanjutkan sebagai sekretaris daerahnya sah. Karena itu dibatalkan dengan surat presiden lagi, surat keputusan presiden. Nah, selama itu tidak, itu kewenangannya Pak Presiden melalui Pak Menteri Mendagri. Jadi Pak Gubernur, Pak penjabat gubernur yang existing sebagai sekretaris daerahnya berlanjut karena belum ada surat pembatalan SK Presiden atau penggantinya. Jadi tetap existing gitu, masih tetap menjalankan tugas sebagai sekretaris daerah. Baik, saya ingin mendengar tanggapan Ibu nih, Bu. Iya. Nah, kalau saya kan melihatnya ke Permendagri nomor 4 tahun 2023. Iya. Jadi yang harus kita ketahui bersama, suatu peraturan perundang-undangan itu baru memiliki daya laku dan daya ikat pada saat dia telah diundangkan. Dia telah diundangkan itu berarti dia telah ditandatangani dan dimasukkan ke dalam lembaran negara ataupun berita negara. Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu baru diundangkan dan ditandatangani pada tanggal 4 April 2023. Sehingga peraturan menteri itu baru mulai berlaku terhitung dari tanggal 4 April sampai dengan sekarang. Artinya segala sesuatu yang terjadi yang berkaitan dengan penjabat gubernur sebelum tanggal 4 April 2023 itu tidak mengikuti ketentuan ini. Karena hukum itu tidak berlaku surut. Kalau hukum berlaku surut, bahkan banyak pihak yang akan dirugikan. Karena seseorang itu tidak mungkin dikenai suatu hukuman pada saat dia menggunakan peraturan yang berbeda. Nah, begitu pula dengan kasus hari ini. Nah, Pak Al-Muktabar memang betul, beliau telah 2 tahun menjabat. Kalau misalnya sekarang dia diangkat lagi, maka menjadi 3 tahun. Tapi kita jangan lupa, 2 tahun kemarin beliau itu diangkat menjadi penjabat itu menggunakan aturan yang mana? Dia bukan menggunakan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Artinya Permendagri 2023 ini baru berlaku sejak tanggal 4 April. Artinya kalau melihat ke Permendagri 4 2023, Pak Al itu belum terhitung dalam 2 tahun. Nah, karena dia baru 1 tahun. Karena kan diangkatnya yang kedua itu kan setelah Permendagri keluar. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu yang harus kita ingat. Setiap orang bisa berpendapat karena kita memang tidak diberi itu hak setiap orang. Tetapi yang harus kita ingat, pendapat kita pun juga ada batasannya karena kita adalah negara hukum. Konteks negara hukum itu adalah kita harus memenuhi ketentuan asas hukum yang ada di Indonesia. Salah satu asas hukum Indonesia itu adalah hukum tidak berlaku surut. Artinya seseorang itu mematuhi sesuatu itu berdasarkan sejak kapan peraturan perundang-undangan itu diberlakukan. Nah, jadi itu. Jadi menurut saya kalau semua orang memahami mengenai daya laku dan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan, ini tidak akan menjadi persoalan. Jadi yang perlu dicermati adalah tadi regulasinya nih. Coba dicermati kapan memang sudah diberlakukannya. Ini juga menjadi satu insight ya Bu ya. Untuk orang-orang yang mungkin berpikir bahwa wah ini nggak bisa gitu, masih kekeh. Dan ini bisa dicermati dan bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Baik, Bapak dan Ibu, perbincangan kita makin menarik nih kalau ngomongin masalah ini karena juga lagi lagi hype-hype-nya nih. Tapi kita akan berhenti sejenak. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.